Kekuatan Takato memang tidak bisa ditandingkan lagi, karena memang gak ada lawannya ya teman-teman. Sampai-sampai entitas lain saja dibuat mokat sama dia. Namun sayangnya, memang Sage Lane yang kelihatan cukup menegangkan itu sudah tidak bisa lagi dilihat versi dewasanya dan berubah jadi versi kecil alias jadi bocah lagi di cloningannya. Sayang banget ya teman-teman. Makanya, yuk ditonton alur cerita anime Sokushi ga Saikyo Sugite episode ke-4. Enjoy ya teman-teman. Sage Lane yang sedang berada di atas pohon dengan bawahannya yang baru saja dia dapatkan ada langsung ingin melihat kekuatan Takato yang bisa membunuh orang dengan mudah, namun melalui jarak jauh. Nah, ke sisi kota, di mana Takato dan Tomochika yang melihat sudah banyak zombie yang berkeliaran di kota yang membuat mereka susah untuk bergerak. Di tempat lainnya, ada anak buah Sage Lane yaitu Masayuki dan mayor kota Hanabusa yang bernama Ryota sedang berdebat kenapa bisa ada zombie yang hadir di kota itu. Karena Ryota lah yang sudah ditugaskan untuk membangun kota sampai saat ini. Tapi karena perintah dari Sage Lane yang merintahkannya untuk mengincar Takato, mereka akhirnya harus mengorbankan banyak nyawa hanya untuk keingintahuan Sage Lane yang tidak memikirkan apapun selain keinginannya saja. Masayuki juga ada meminta kunci kota ke Ryota dalam rangka untuk mengendalikan perisai kota agar tidak ada yang bisa keluar ataupun masuk sembarangan. Karena langsung saja Masayuki sempat membuat pemberitahuan pada para zombinya untuk berhenti dan memberikan perintah ke masyarakat Hanabusa untuk mencari Takato dan Tomochika dalam rangka ketika sudah ditangkap dan dibawa ke alun-alun. Atau jika mereka tidak melakukannya, masyarakat Hanabusa sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Ryota hanya bisa merasa kesal saja ketika Masayuki mengancam masyarakat miliknya, di mana dia sudah membangun kota dengan keringatnya sendiri sampai saat ini. Wajar ya teman-teman, Ryota ini merasa kesal. Lagian udah capek-capek bangun kota, tiba-tiba ada yang ambil alih seenaknya aja. Macam negara apa tuh yang mulai menjajah tanah orang? Takato dan Tomochika yang sudah mulai bisa kabur harus menemukan situasi yang lebih rumit. Mereka mulai menebak alasan kenapa mereka diincar. Pastinya, mereka diincar karena sudah membunuh Sage yang membuat mereka jadi target. Namun ya namanya Takato tidak kenal ampun. Siapapun yang membahayakan mereka pasti akan langsung dimokatin begitu aja. Tapi hal ini tidak bisa terus-menerus dilakukan. Jadi mereka berencana lebih baik berbicara langsung dengan si penjahat dan menuju alun-alun dulu. Sesampainya mereka ke alun-alun, Takato langsung saja disambut oleh Masayuki dan Ryota. Masayuki yang berperilaku seperti preman langsung saja dibuat kesal oleh Takato karena dia meminta Masayuki untuk buka perisai kota agar mereka bisa naik kereta di stasiunnya. Takato dengan polosnya berpikir biasanya kalau negosiasi itu kan harus ada imbalannya. Namun dia malah ngasih imbalan untuk si Hanabusa ini agar dia tetap dibiarkan untuk hidup dan tidak dibunuh. Kita yang dengernya aja pasti kesel banget ya teman-teman. Makanya Masayuki ketika mendengar hal itu langsung menyuruh zombie bawahannya untuk menyerang Takato. Namun seperti biasa, dengan mudah dia mokatin semua tuh para zombinya. Ryota yang langsung saja menyadari bahwa Takato itu berbahaya langsung menyerah dan angkat tangan biar tidak dianggap sebuah ancaman. Masayuki tentunya bertanya-tanya, kenapa zombie yang sudah mati masih bisa dimokatin lagi? Tapi Takato menjelaskan bahwa dialah yang menentukan apa yang bisa dia matiin. Yang penting bendanya bergerak, itu pasti sudah bisa dimokatin. Seperti tongkat di episode sebelumnya di mana Takato sudah bisa membunuh tongkatnya juga atau membuat tongkat sihirnya patah. Begitu ya teman-teman. Masayuki langsung saja mau berubah untuk melawan Takato. Kasiannya, saat dia ingin merubah dari segi badan, Takato tanpa basa-basi menyuruh dia untuk mokat. Tentu langsung mokat deh si Masayukinya. Si Tomochika dengan lugunya langsung saja bilang kenapa tidak biarkan dia untuk berubah dulu. Takato langsung menjawab, ngapain nunggu-nunggu berubah kalau bisa langsung dimokatin. Mungkin itu situasi yang sering kita impikan ya teman-teman. Tanpa basa-basi berubah dulu, mending langsung dimokatin. Beres, tanpa nunggu lama-lama.
Nah, setelahnya, Takato dan Tomochika langsung saja mengarah ke Ryota untuk bertanya kenapa mereka diincar. Setelah dijelaskan, memang betul karena mereka sudah membunuh Sage, jadi mereka diincar oleh Sage Lane dan bukan Sage Sion. Selagi mereka berbicara, satu kota dikendalikan oleh Sage Lane untuk mengarahkan mereka ke alun-alun, dalam rangka untuk mengetes kekuatan Takato. Bisa terlihat kalau Takato tidak mau membunuh semua orang sekaligus, hanya orang-orang yang melawan saja, dan dia juga sudah merasakan bahwa dia sedang dites saat ini. Sage Lane yang sedang mencoba berbagai kemungkinan ada membuat cloningan dari dirinya sendiri dengan sihir dan membuat mereka untuk maju ke dalam kota saat agresor kegelapan sudah dimusnahkan oleh Takato. Makanya saat di sisi Takato disamperin oleh agresor kegelapan, dia langsung saja tanpa basa-basi menggunakan kekuatan untuk melawannya walaupun dia tahu bahwa dia merasakan jebakan di depan mata. Saat agresor dimusnahkan, tiba-tiba saja cloningan Sage Lane langsung saja nih meluncur ke kota, bagaikan misil dengan menabrakkan tubuh mereka ke dalam kota. Tentu Takato langsung mengerti bahwa serangan itu diserang secara acak saja. Nah, sambil berpikir, ternyata Takato yang melindungi Tomochika ada terjatuh ke bantal empuk milik Tomochika ya teman-teman. Untung banyak nggak tuh si Takato ini. Baru deh, Takato bersama timnya langsung saja berdiskusi dengan si Mayor untuk melihat serangan yang ada dan melihat tempat yang belum diserang untuk menjadi umpan dalam membunuh Sage Lane melalui cloningannya. Ketika sudah tahu tempatnya, Takato langsung saja ingin berangkat. Namun tiba-tiba Ryota ada minta untuk ikut juga karena dia bisa membantu menteleportasi mereka ke tempat di kota naungannya. Sesampainya mereka di lapangan kosong yang jadi target, bisa terlihat kalau serangan benar-benar sudah sampai ke arah mereka. Saat terjadi serangan, Tomochika langsung saja mengarahkan Takato ke arah target dan Takato mulai membacakan kalimat mautnya. Setelah itu, langsung saja Mokomoko yang mulai bekerja karena dia menggunakan sebuah alat yang dibentuk menjadi sebuah perisai yang melindungi mereka dari serangan cloningannya Sage Lane. Ternyata, Mokomoko mendapatkan hadiah dari agresor ke Gundam kemarin yang barang ini bisa berubah menjadi bentuk apapun yang mereka inginkan, tapi lebih digunakan untuk menjadi pelindung saja. Mokomoko menyebutnya dengan nama Furemaru, material fleksibel yang dia dapatkan dari makhluk dunia lain. Setelah Takato membunuh satu cloningan dari Sage Lane, cloningan lainnya juga langsung saja terkena dampaknya. Karena para cloningannya ini mulai berjatuhan, yang tentu saja membuat Sage Lane yang asli mulai merasakan hal yang sama. Euforia si bawahan baru Sage Lane ini ketika mendengar bahwa Takato sudah membunuh banyak cloningannya, langsung saja mengatakan bahwa memang seharusnya lebih baik tidak mengusik Takato lagi, karena dia adalah orang yang cukup berbahaya. Sage Lane yang mulai mau berhipotesis untuk mau merencanakan rencana lain untuk melawan Takato langsung saja tiba-tiba merasakan badannya sudah tidak bisa bergerak, alias dia pun sudah bisa mokat seketika. Tentu dia saja tidak bisa menyangka hal ini bisa terjadi karena ternyata tubuhnya yang berada di dimensi lain atau tubuh aslinya itu pun juga terkena dampaknya, alias benar-benar sudah mokat si Sage Lane ini ya teman-teman. Namun ternyata Sage Lane ini memiliki rencana lain, yaitu dia ada membuat sebuah cloningan yang berbeda dari yang original. Sebuah tubuh dari anak kecil yang tiba-tiba saja terbangun ketika dia mokat. Tentu Sage Lane sudah merencanakan semuanya dengan matang, karena ketika terbangun, si cewek kecil ini langsung saja memegang sebuah batu yang berisikan mengenai hologram dari Sage Lane yang asli. Hologram ini berisikan informasi mengenai si gadis kecil dari identitasnya dan cloningan ini digunakan untuk menghindari serangan dari Takato. Tapi memang yang agak aneh adalah saat si gadis kecil ini mendengar nama Takato, dia langsung kelihatan bersemangat seperti hal itulah yang menjadi tujuan hidupnya sekarang. Disuruh untuk menghindar malah disamperin. Mungkin saja dia akan mengejar Takato nantinya. Kembali ke Takato dan Tomochika. Mereka yang sudah dibantu oleh Ryota diberikan mobil tempur untuk mereka bisa bergerak menuju tempat mereka selanjutnya. Saat naik mobil, memang yang menyetir adalah Tomochika dan bukan Takato. Setidaknya ya teman-teman, si Tomochika jadi punya kegunaan gitu kan.
daripada jadi beban doang dari sebelum-sebelumnya. Setelah itu, langsung saja ke teman kelas Takato dan Tomochika yang sedang berburu di hutan dan bisa tertuju pada cewek yang bernama Ryoko Ninomiya. Saat mereka sudah selesai berburu dan kembali ke tendanya, dia ada menemukan teman bulenya yang bernama Carol, di mana dia ada mencuri HP dari si Ninomiya ini. Pada pembicaraan mereka, ternyata mereka berdua ini adalah mata-mata yang ditugaskan untuk memantau pergerakan dari Takato. Awalnya terdengar aneh, kok mereka ada memantau Takato. Tapi jika kita ingat di episode 1, saat Takato berada di fasilitas penelitian itulah yang menghubungkan kedua perempuan ini. Artinya, mereka ditugaskan untuk memantau pergerakan dari Takato dimanapun mereka berada. Namun karena mereka ada di dunia lain, jadi mereka sedang kesulitan untuk mencari-cari bagaimana caranya untuk memantau Takato. Oke, itu aja untuk alur cerita Sokushi Cheat ga Saikyo Sugite episode keempat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini, silahkan di subscribe dan di like videonya. Mari bertemu kembali dengan saya di video lainnya atau di video setelah ini. Bye-bye.